yang ini ya. Oke, kali ini kita melanjutkan pembahasan video kita kemarin. Kita sudah membahas tentang sifat dasar bilangan real. Kali ini kita ingin mengembangkan guys. Kita membahas sifat-sifat penurunan dari sifat-sifat dasar bilangan real. Nah itu ya. Ya seperti itu kira-kira ya. Gaskan bosku. Jadi dari yang 9 itu ternyata berkembang lagi rumus-rumus yang lebih banyak. Aduh, ampun. Makin banyak yang dihafal ya. Gak apa-apa guys. Emang harus seperti itu kalau mau sukses. Oke, kita sekarang ingin membahas tentang sifat lanjutannya. Kita mulai masuk mungkin kepada pembahasan eksponen. Nah, tar dulu ya. Kita sebelum masuk ke eksponen ini, eksponen itu adalah terkait dengan perpangkatan guys. Jadi sifat yang terkait perpangkatan. Jadi kita bahas dulu yang pertama adalah sifat lanjutan ya, ini ya. Sifat lanjutan. Saya mulai dari yang umum dulu, baru nanti mungkin kita masuk ke eksponen. Insya Allah nanti masuk. Yang pertama dulu 2 kali X, 2 kali A deh. 2 kali A ini sama dengan A ditambah A guys. Ya, kita mulai dari sana. Oh iya, ada yang penting ya. Terkadang ada orang ya ini kita mau mendefinisikan ini guys. Jadi kita mau mendefinisikan perkalian yang dengan bilangan asli. Kemudian ini saya hapus dulu guys. 3 kali A itu adalah A ditambah A ditambah A. Ini bukan definisi ya. Ini bukan definisi, ini adalah teorema yang kalau kalian bicara secara matematika tingkat lanjut ini bisa dibuktikan menggunakan aksioma 9 yang tadi, yang video sebelumnya. Ini saya tidak membahas tentang bukti, di sini saya membahas tentang rumusnya saja ya. Jadi ini kalian ingat-ingat. Lalu NA ini sama dengan A tambah A tambah A tambah A ini sampai N suku. Nah seperti itu guys. Nah ini kan sifat-sifat lanjutan guys. Ini mengembangkan dari sifat-sifat yang sebelumnya. Kita ingin gunakan itu ya. Berarti nanti kalau 9A kan A-nya 9 kali gitu. Nah, itu 9A atau 9 kali A gitu ya. Lanjut, saya ingin lihat lagi nih ya. Nah, kalau masuk ke eksponen sekarang. Jadi ini dulu tadi. Lalu kita mau masuk ke eksponen. Sekarang A kuadrat ini sama dengan A kali A. Atau bisa tulis dengan AA gitu ya. A pangkat 3 ini A kali A kali A atau sama dengan AAA. Gasken ya. Nah, masuk kita A pangkat M ini sama dengan A kali A kali A dan seterusnya kali A ini sampai N faktor. Maksudnya N kali A-nya ini ya. A pangkat N itu. Masuk sudah. Ya ini sudah masuk ke sifat eksponen, ya kan? Oke. Berapa nih sudah rumusnya nih? Jangan takut guys, nggak apa-apa. Ini dikembangkan saja. Kita sambil ngalir saja. Terus dari itu kita mendefinisikan lagi perpangkatan dengan negatif 1. Ini hanya pengalihan simbol kayak pengalihan isu dong. Maksudnya ini adalah simbol lain ya. Ada simbol A pangkat negatif 1. Ini maksudnya adalah 1 per A guys. Nah berarti kemudian A pangkat negatif 2 ini sama dengan A pangkat negatif 1 pangkatkan 2 guys. Nah seperti itu. Artinya sama dengan A pangkat negatif 1 dikali A pangkat negatif 1. Atau sama dengan 1 per A dikali 1 per A. Berapa jadinya? 1 per A kuadrat. Oke. Ya. Kemudian A pangkat
Nah, dari sini kita generalisasi menjadi A pangkat negatif N. Ini sama dengan A pangkat negatif 1 pangkatkan lagi dengan N. Atau 1 per A pangkat N. Ini juga teorema guys. Ini dibuktikan harusnya. Oke. Tapi di sini kita pakai saja guys. Karena bukan saatnya, kalau ranah anak sekolah itu masih belum, saya pikir belum siap sepenuhnya untuk membuktikan teori. Jadi untuk membuktikan teori itu sudah ranahnya para ahli atau calon ahli. Nah, dalam hal ini calon sarjana, artinya anak-anak S1 ya, menjelang S1 perkuliahan, anak-anak kuliah udah. Tuh. Kalau kalian nih masih pengenalan ya. Jadi ya pakai saja gitu ya. Ikuti saja. Selanjutnya, next, A pangkat M ditambah N guys. Nah, ini adalah A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, ini ya. Rumus lagi Pak, kebanyakan rumus. Nggak apa-apa, biar kenyang gitu sama rumus lo. Nah, ini lihat nih. Jadi ini, kalau ini dikali ini hasilnya ini. Bisa dibuktikan guys, ini bisa dibuktikan. Caranya kalau mau membuktikan, ini diuraikan saja, ini diuraikan. Ini kan A sebanyak M faktor, ini sebanyak N faktor. Uraikan lalu dikalikan. Pasti hasilnya M tambah N faktor. Dengan kata lain, berdasarkan yang tadi sebelumnya, maka dia sama dengan ini. Jadi ini. Oke. Misalnya contoh ya, mungkin ya, karena ini mulai abstrak ya, kayaknya ya, kita contoh dikit deh. 2 pangkat 3 ini sama dengan 2 pangkat 2 tambah 1 kan, atau 2 pangkat 2 kali 2. Nah, lihat nih, misalnya 2 nya sebagai A. Nah, ini. Jadi ini adalah implementasi dari ini. Oke ya. Sekian bosku, dikasihkan saja. Lalu apalagi A pangkat 0 sekarang ya. A pangkat 0 itu sama dengan 1 guys. Apapun bilangan yang di sini kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1. Asalkan di sini tidak sama dengan 0. Asalkan A tidak sama dengan 0. Karena kalau A nya 0, kalkulator aja nggak sanggup. Tidak terdefinisi guys, 0 pangkat 0. Oke. Kenapa jadi 0 pangkat 0 tidak terdefinisi? Mungkin nanti pembahasannya khusus ya. Pokoknya jangan hindari 0 pangkat 0, hindari pembagian oleh 0, hindari 0 per 0. Lalu apa lagi ya? Kira-kira itulah ya, itu hindari. Sama dengan akar min 1 juga hindari. Akar min 1, akar negatif itu hindari guys. Ya. Jadi ini tidak boleh sama dengan 0. Oke. Selanjutnya lagi, rumusnya banyak nih, teman-teman. Selanjutnya A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, ini sama dengan A pangkat M kali N. Jadi A pangkat MN ya. Atau sama dengan A pangkat NM. Nah, gitu. Jadi bisa dibolak-balik. Atau sama dengan A pangkat N pangkat M. Nah, ya. Ini banyak ternyata ya. Bagus. Kemudian